Puasa sudah diwajibkan atas kita semua sebagai umat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah SWT. Puasa sudah diwajibkan kepada kita sejak 2 Hijrah, setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah, hingga sampai sekarang. Maka kewajiban puasa yang sudah ditetapkan, maka sepatutnya kita sebagai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, menjalani puasa ini dengan penuh kesadaran dan bukan paksaan. Maka ketika kita dipaksa untuk berpuasa, nilai ibadah bukan karena kesadaran, maka perlu dengan kesadaran bahwa kita berpuasa. Dimulai dengan niat nawaitu shaumal ghadi, kemudian menahan diri untuk tidak makan dan minum, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Banyak keutamaan yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan di bulan puasa ini keutamaan itu bisa kita dapatkan. Ibadah-ibadah yang ada di dalam puasa bernilai sangat tinggi atau dilipatkan pahalanya dibanding hari-hari yang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan nan penuh berkah. Di bulan itu Allah akan menaungimu, menurunkan rahmat dan menghapus dosa-dosa yang telah lalu, kemudian mengabulkan doa dan memperlihatkan bagi saling berlomba-lomba di bulan itu. Allah pun membanggakan dirimu di hadapan para malaikat. Oleh karena itu, maka perlihatkanlah, wahai kaum muslimin, segala kebaikan pada dirimu. Sesungguhnya orang-orang yang celaka adalah orang yang kehilangan rahmat dari Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ternyata di dalam bulan suci Ramadan itu Allah menurunkan rahmat dan akan menaungi kita semua. Di samping kita dinaungi, kemudian kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk orang-orang yang berpuasa. Di samping Allah mengampuni dosa-dosa kita,
Allah juga mengabulkan doa-doa kita di bulan suci Ramadan. Doa-doa yang kita panjatkan, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Perlihatkanlah, kata Allah, kalian untuk berlomba-lomba dalam ibadah, atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan pada bulan itu dengan ibadah-ibadah yang bernilai tinggi dan berlipat-lipat. Maka kita lihat orang-orang berduyun-duyun pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Berduyun-duyun orang melaksanakan iktikaf. Beramai-ramai mereka membaca Al-Quran. Artinya menyibukkan diri di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah, mendekatkan diri, bertakarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua manusia yang beriman, yang melaksanakan ibadah puasa, dianjurkan untuk meramaikan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang bernilai spektakuler di bulan suci Ramadan, yang berlipat-lipat atau dilipat gandakan dari waktu-waktu yang lain. Dan Allah akan membanggakan diri kita di hadapan para malaikat. Inilah hambaku yang aku cintai, yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh berharap kepada Allah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga penuh berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis kemudian Allah akan senang, Allah akan bangga, Allah membanggakan hamba-hamba Allah yang berpuasa di hadapan para malaikat. Inilah hambaku yang berpuasa, dan puasa itu, kata Allah, untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Akulah yang akan membalas, karena puasa dianggapnya sebagai hadiah, karena Allah berkata sendiri, berfirman sendiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga di hadapan para malaikatnya, membanggakan seorang hamba di hadapan malaikatnya. Kemudian Allah juga berfirman, puasanya untukku, puasa itu untukku, dan aku, kata Allah, yang akan membalasnya. Kalau ibadah-ibadah yang lain ya dicatat oleh para malaikat seperti biasa, ibadah sedekah, ibadah menuntut ilmu, ibadah membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain itu dicatat langsung oleh malaikat
lebih untuk puasa. Karena puasa, kata Allah, untukku, dan aku yang akan langsung membalasnya. Luar biasa. Pantas saja kalau di bulan suci Ramadan pintu rahmat dibuka, pintu surga dibuka, pintu maghfirah dibuka, dan juga setan pengganggu dibelenggu, tidak bisa mengganggu orang-orang yang sedang berpuasa. Terbelenggu setan-setan pengganggu. Jadi keutamaan-keutamaan itu akan kita peroleh di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah lagi bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh dengan ampunan. Tidak saja Allah mengampuni langsung dosa-dosa kita yang telah lalu dengan syarat puasa kita itu diimani dengan keimanan yang teguh dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu saja, tapi para malaikat pun memohonkan ampun. Para malaikat memohonkan ampun manusia kepada Allah. Manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang berpuasa. Malaikat saja langsung memberikan motivasi untuk kita, para malaikat berseraya memohonkan ampun kepada Allah atas hamba-hamba orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap pada Allah. Kemudian keutamaan yang lain adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Karena ibadah sedekah adalah ibadah-ibadah yang dirindukan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka seutama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan, karena nilainya berlipat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat telah berkata, sesungguhnya Rasulullah itu lebih pemurah dibandingkan dengan angin yang berhembus, dan terutama di bulan Ramadan. Nabi adalah diibaratkan lebih lembut, lebih pemurah dari angin yang berhembus sepoi-sepoi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang gemar bersedekah. Kegemaran bersedekahnya menjadikan semakin meningkat di bulan Ramadan, sehingga seorang sahabat berkata, sesungguhnya Rasulullah itu sangat pemurah, lebih halus, lebih pemurah dibandingkan dengan angin yang berhembus, terutama di bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan yang lain adalah sholat berjamaah. Kenapa? Kalau tadi keutamaannya ketika saat bersedekah
nilainya akan berlipat-lipat, dilipat gandakan. Sedekah yang merupakan amalan yang dirindukan oleh orang-orang yang sudah meninggal karena langsung pada saat di alam kubur. Maka ini adalah pelajaran buat kita semua untuk setiap atau untuk berlaku murah di bulan suci Ramadan, karena amalan ini sangat dirindukan. Maka dari itu, yuk sebelum kita meninggalkan alam dunia ini, sudah menjadikan sedekah itu ibadah yang harus dikerjakan, karena nanti kita akan mendapatkannya, akan merasakan langsung ketika kita sudah di alam kubur. Kemudian yang kedua, keutamaan ketika sholat berjamaah. Dari Abi Dzar bahwasanya beliau menuturkan, dahulu ketika kami melakukan puasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat berjamaah bersama kami. Artinya selalu sholat bersama hingga bulan Ramadan. Hanya tersisa 7 hari lagi, lalu beliau sholat bersama kami hingga akhir sepertiga malam. Ya, artinya dahulu Rasulullah SAW ketika kami melakukan puasa, Rasulullah tidak pernah sholat malam berjamaah bersama kami hingga bulan Ramadan. Hanya tersisa 7 hari, lalu beliau sholat bersama kami hingga akhir sepertiga malam pertama. Jadi pada malam yang ke-26 beliau tidak lagi sholat bersama kami. Namun pada malam ke-25, satu malam sebelumnya, beliau sempat sholat bersama hingga pertengahan malam. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak engkau sisakan sebagian malam agar kami bisa menambah sholat sendiri? Rasulullah bersabda, barang siapa sholat malam bersama imam hingga selesai sholatnya, maka akan ditulis baginya pahala sholat semalam untuknya. Nah, hadis ini umumnya digunakan oleh para ulama untuk menetapkan disyariatkannya sholat malam berjamaah atau tarawih pada bulan Ramadan. Namun hadis tersebut juga secara lebih khusus mengisyaratkan keutamaan sholat malam berjamaah di bulan Ramadan itu. Meskipun secara umum berlaku juga untuk setiap sholat berjamaah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabda beliau, barang siapa yang sholat malam bersama imam, itu jelas menunjukkan keutamaan sholat malam Ramadan berjamaah. Hal itu dikuatkan dengan riwayat dari Imam Abu Dawud. Saya pernah mendengar
Imam Ahmad ditanya, mana yang lebih menarik hatimu? Orang-orang yang sholat berjamaah atau sholat sendirian? Beliau menjawab, tentu saja orang yang sholat berjamaah. Beliau juga pernah ditanya, bagaimana kalau orang yang sholat sendiri itu mengakhirkan sholat hingga akhir malam pada waktu yang paling utama? Beliau menanggapi, sunnah kaum muslimin tetap lebih aku sukai. Nah ini puasa, di bulan puasa ini ibadah-ibadah sholat yang bernilai tinggi, yang dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat fardu utamakan untuk selalu berjamaah. Ketika kita di hari biasa sholat sendirian, sholat berjamaah, sholat sendirian itu nilainya 1, sholat berjamaah nilainya 27 derajat. Maka di dalam bulan puasa akan dilipatkan menjadi 7, menjadi 700. Sangat bernilai. Maka diharapkan, disarankan dan dianjurkan, jangan sholat sendirian. Berusahalah untuk sholat berjamaah karena nilainya tinggi sekali. Kemudian sholat-sholat rawatib biasanya barangkali di hari-hari biasa yang dikerjakan adalah sholat fardu saja. Maka mulai sekarang yang belum terbiasa sholat sunnah rawatib atau sunnah-sunnah yang lainnya, mulai di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan akan berlanjut setelah Ramadan. Maka ini adalah untuk pembelajaran, untuk latihan, karena ada semangat baru, karena ibadahnya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak amalan akhirat. Dalam bulan yang penuh berkah ini adalah bulan ladang untuk beramal, ladang subur untuk menebar berbagai amal soleh untuk kita lakukan, dan kemudian untuk kita tuai hasilnya, untuk kita petik hasilnya di akhirat nanti. Dan mulai membaca Al-Quran, memberikan makan orang-orang yang miskin, memberikan maaf, kemudian beristighfar, kemudian mempererat hubungan silaturahmi, dan lain-lain, termasuk bersedekah. Maka amalan-amalan ini sama akan berlipat-lipat ganda, karena ini adalah amalan-amalan yang dianjurkan selain amalan ibadah sholat. Artinya hablum minan nas dan hablum minallah kita ramaikan dengan ibadah-ibadah. Hablum minallah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takarrub, dengan sholat, dengan etikaf, dengan sedekah, infak dan sebagainya. Kemudian hablum minan nas kita kembangkan, kita lakukan untuk saling memaafkan, saling menasehati, saling berbagi, bersedekah, berinfak, sehingga hubungan kita dengan Allah meningkat, hubungan kita hablum minas dengan manusia juga semakin meningkat.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, banyak kaum muslimin yang secara tradisi memulai bulan suci Ramadan ini dengan bekerja di luar kebiasaan demi untuk merayakan, mempersiapkan hari kemenangan atau Idul Fitri dengan penuh kemewahan, gemerlap, bahkan terkesan dipaksa-paksakan. Maka di ladang pahala ini kita justru menanam amalan duniawi yang lebih banyak. Di ladang pahala kita justru menanam amalan duniawi yang lebih banyak, menghasilkan kesia-siaannya dengan mempersiapkan hari Lebaran dengan berbagai macam persiapan yang sangat matang. Maka kita harus bisa mempersiapkan amalan-amalan sebagai ladang di dunia ini, sebagai ladang untuk beramal yang nanti kita petik di hari akhirat. Dari Hasan bin Ali, apabila engkau mendapati seseorang berlomba engkau dalam urusan dunia, maka berlombalah di dalam urusan akhirat. Jadi fastabiqul khairatnya jangan fastabiqul khairat tentang urusan dunia di bulan suci Ramadan ini, tapi fastabiqul khairatnya berlomba-lomba dalam kebaikannya adalah dalam urusan akhirat. Apa saja yang harus dilombakan, apa saja yang harus diperjuangkan, tentunya adalah berkaitan dengan keutamaan di bulan suci Ramadan yang berlipat, karena waktunya hanya 1 bulan. Kalau urusan dunia insya Allah ada waktunya lagi, yaitu untuk berlomba-lomba sisa dari 1 bulan Ramadan itu, yaitu 11 bulan. Maka jangan melulu di bulan suci Ramadan, jangan melulu memikirkan urusan berlomba-lomba di dalam hal keduniawian, karena Allah sudah memberikan waktu 11 bulan dalam 1 tahun untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam urusan mencari rezeki. Tapi di bulan suci Ramadan adalah ladang untuk akhirat, berlomba-lomba untuk akhirat sebagai ladang berlomba-lomba. Kemudian amalan yang berikutnya atau keutamaan, yaitu menjalankan umrah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ganjaran umrah di bulan Ramadan dengan ganjaran itu melaksanakan haji sekali, dan bahkan hajinya bersama kota Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ganjaran umroh yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu sama ganjarannya seperti ganjaran di bulan haji, dan langsung diberatkan bersamaku. Luar biasa umroh di bulan suci Ramadan. Tentunya ini adalah bagi mereka yang sudah mampu. Ya. Bagi yang belum mampu, ya kita ramai
insya Allah disamakan. Kalau kita melaksanakannya dengan penuh kesadaran, berharap dengan Allah, maka ada ladang untuk akhirat banyak sekali. Lalu keutamaan yang lain, ada malam Lailatul Qadar. Keutamaannya, ada satu malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disamakan dengan 1000 bulan. Luar biasa. Ya. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Para ulama menyatakan bahkan malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan karena kemuliaan dan keutamaannya. Ya, sehingga Allah memuliakan malam itu. Bahkan diriwayatkan bahwa di malam itu juga ya ada rizki dan ajal kematian para hamba Allah untuk selama 1 tahun itu ditentukan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Dukhan, yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang keutamaan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Di malam itu juga ibadah-ibadah dilipat gandakan dibanding malam-malam Ramadan yang lainnya, karena tinggi, sangat spektakuler. Allah menjanjikan seperti ibadah 1000 bulan, maka Allah rahasiakan supaya ada greget untuk mendapatkan Ramadan. Ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bonus ini sifatnya adalah rahasia, namun Allah memberikan sinyal-sinyal tentang bulan atau tentang malam Lailatul Qadar agar terlihat keseriusan, kesungguhan daripada hamba-hamba Allah. Maka syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar tentunya sudah dinilai dari awal bulan atau awal hari-hari pertama, keseriusan dalam menjalankan ibadah puasa. Hari ke-1, hari kedua, artinya terus meningkat. Jadi syaratnya harus seperti itu, tidak sekonyong-konyong kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah kecuali puasa saja, ibadah-ibadah yang lain tidak dilakukan, kemudian berharap akan ketemu dengan Lailatul Qadar, sehingga pada detik-detik hari-hari akhir semakin dicari Lailatul Qadar. Saya yakin bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu ada kriterianya, tentunya yang bisa kita perhatikan dari hari pertama, kedua, ketiga, artinya menjalankan ibadah puasanya benar-benar penuh keimanan, wahtisaban, dan berharap kepada Allah. Gitu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan perhitungan, akan diampuni segala dosa yang terdahulu. Adapun waktu malamnya banyak sekali khilafiyah atau pendapat dari berbagai ulama, ya.
seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menuturkan puluhan pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Baik, untuk malam Lailatul Qadar kita akan bicara lebih detailnya pada video yang lain. Kita saat ini sedang berbicara tentang keutamaan ibadah yang spektakuler nilainya. Kemudian keutamaan ibadah yang lain adalah i'tikaf. Ya, i'tikaf berdiam diri di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Maka kita bisa melakukannya kapan saja, namun dianjurkan untuk beriktikaf di dalam masjid. Ya. Berbagai macam perselisihan di masjid mana iktikaf itu disyariatkan. Kaum muslimin tetap harus mengakui kesepakatan para ulama bahwa iktikaf di bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir, adalah bernilai tinggi, keutamaannya besar sekali, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi seumur hidup beliau hingga akhir hayatnya. Dari Abi Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW dahulu beriktikaf setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun di masa beliau wafat, beliau beriktikaf selama 2 hari. Karena itu iktikaf itu merupakan sunnah yang selalu dianjurkan atau dilakukan oleh Nabi, karena selalu dilakukan oleh Nabi. Maka kaum muslimin pun bisa mengikuti cara Nabi beriktikaf. Di masjid manapun iktikaf itu dilakukan. Oleh sebab itu para ulama yang memilih pendapat bahwa iktikaf itu hanya di 3 masjid utama, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa, mereka menjadikan dalil dilarangnya melakukan perjalanan sulit kecuali ke 3 masjid, untuk diperbolehkan mencapai masjid itu dengan upaya yang sangat, karena di sana disyariatkannya iktikaf sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam San'ani dalam Subul Salam. Pendapat yang kedua yang termasuk dipilih oleh Syekh Muhammad Nasaruddin Albani, dia menjelaskan Qiyamul Ramadan. Adapun bagi mereka yang berpendapat disyariatkan iktikaf di setiap masjid jami, mereka pun harus berusaha untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi yang sudah lama ditinggalkan. Jadi insya Allah Allah memberikan tempat untuk iktikaf kita, yaitu di berbagai masjid, terutama masjid jami. Tapi insya Allah Allah juga memberikan tempat dibolehkannya iktikaf di masjid-masjid yang sudah melaksanakan sholat Jumat. Masjid adalah tempat di mana dikatakan masjid karena di dalamnya dilakukan sholat Jumat. Kalau musola berarti tempat sholat yang tidak ada atau tidak dilakukan sholat Jumat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan keutamaan yang
tadi dijelaskan bisa kita lakukan dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, dan berharap pada Allah. Artinya ketika kita melaksanakan puasa dengan penuh kesadaran, keimanan, dan berharap pada Allah, maka Allah akan memberikan pahala langsung dari Allah SWT, terutama puasa. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan puasa kita lebih baik daripada puasa-puasa yang telah lalu, terutama di bagian keutamaan ibadah yang bernilai spektakuler di bulan suci Ramadan yang dilipat gandakan. Pada itu, yuk sama-sama kita berlomba di dalam hal ibadah, bukan di hal keduniawian. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan puasa kita dinilai dan diridhoi oleh Allah SWT. Terima kasih. Barangkali ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di hari ketiga ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jumpa lagi di episode yang lain, dan jangan lupa bantu channel ini untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kita sama-sama berdakwah dengan cara kita masing-masing, terutama menyebarkan informasi tentang dakwah ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum